Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Queensa Craft and Cookies. Kali ini kita akan membahas mengenai tips cara mengatur gaji yang gajinya pas-pasan. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang masih bingung karena gajinya pas-pasan dan sulit untuk mengatur keuangan, jangan khawatir ya teman-teman. Di sini aku akan bantu cara mengatur keuangan untuk kalian yang gajinya pas-pasan. Meskipun gaji kita pas-pasan, tapi kita pun masih bisa tetap bahagia hingga akhir bulan dan tentunya kita masih bisa punya tabungan. Asalkan kita lebih bijak dalam mengelola keuangan. Meskipun tidak perlu sampai menyiksa diri, tapi memang kita harus disiplin dan konsisten agar gaji yang pas-pasan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Nah, aku mau kasih tips ya teman-teman. Tips yang pertama adalah membuat anggaran belanja untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang pertama seperti biasa teman-teman, siapkan buku catatan keuangannya. Di sini aku akan buat yang cukup sederhana, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Jadi di sini aku buat alokasi bulanan untuk yang gajinya sekitar Rp1.200.000 per bulan. Yang pertama, kita catat dulu kebutuhan bulanan kita yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita catat semua kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan selama kurang lebih 1 bulan. Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda, jadi silahkan menyesuaikan ya teman-teman. Di sini aku akan tulis kebutuhan sehari-hari yang urgent. Jadi ini kita langsung alokasikan, seperti membeli beras, itu aku alokasikan 160.000. Lalu lauk pauknya aku alokasikan sebesar 200.000. Ini harus cukup selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya bumbu dapur yang lainnya dan juga gas ya. Kita catat di sini kurang lebih sekitar Rp100.000. Selanjutnya kita juga pasti akan butuh untuk sabun dan lain-lainnya. Ini juga penting ya. Kita catat sebesar Rp100.000. Dan yang terakhir, aku pun di sini mencatat untuk pembelian obat-obatan kurang lebih itu sebesar Rp40.000. Jadi di total itu sebesar Rp600.000. Yang kedua, jangan lupa kita catat juga kewajiban bulanan kita yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Dan ini rutin ya teman-teman. Seperti halnya pembayaran listrik, air, dan juga kuota. Nah, di sini aku catat sebesar Rp240.000. Dan yang ketiga, di sini aku akan buat prosentase alokasi gaji bulanan kita. Jadi, gaji bulanan kita ini nanti akan aku buatkan beberapa pos yang harus kita keluarkan dengan membuat prosentase masing-masing.
Nah, untuk formatnya sendiri ya teman-teman, itu terdiri dari nomor, pos, alokasi, dan gaji kita. Di sini aku tulis gajinya yang Rp1.200.000. Yang pertama, ini yang didahulukan adalah pos sedekah. Kita alokasikan pos sedekah itu sebesar 5%. Dari 1.200.000 yaitu Rp60.000 per bulan. Yang kedua, ini juga penting ya teman-teman, dana darurat. Ini harus kita alokasikan juga sebesar 5%, sama ya Rp60.000. Dan yang ketiga, kita alokasikan pos untuk kebutuhan bulanan kita. Ini kebutuhan pokok yang harus kita keluarkan itu sebesar 50%. Tadi kita sudah hitung sebesar Rp600.000. Dan yang keempat, kita akan tulis kewajiban ataupun yang harus kita bayar itu sebesar kurang lebih 20%, sebesar Rp240.000. Dan yang kelima itu adalah tabungan wajib. Nah, kenapa aku bilang wajib? Ya karena memang harus itu kita alokasikan sebesar 15%, yaitu Rp180.000 per bulan. Yang keenam yaitu gaya hidup. Nah, ini yang termasuk gaya hidup itu bisa untuk uang jajan ataupun misal kita punya keinginan membeli sesuatu, bisa kita tabungkan dulu ya sebesar Rp60.000. Nah, ini kita total semuanya sesuai dengan gaji kita yaitu Rp1.200.000. Nah, di sini sebetulnya teman-teman dibuatkan pos seperti ini gunanya itu untuk mengetahui pengeluaran-pengeluaran kita, dan kita di sini harus disiplin dan komitmen tentunya dalam menyisihkan uang-uang yang sudah termasuk di dalam pos tersebut. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Dan untuk tips yang kedua adalah harus dipraktekkan. Tantang diri kita untuk komitmen dan juga disiplin. Sebagus apapun teori, kalau tidak dipraktekkan sama saja bohong ya teman-teman. Jadi di sini juga harus dipraktekkan. Nah, itu tips dari aku ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekannya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.